Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya? Baik, saat semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan pertama pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari ke depannya nanti. Saya akan coba share sekarang ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. ini yang akan kita pelajari pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu kita harus tahu dulu apa itu multimedia. Karena mata pelajaran kita adalah teknik audio dan video, maka kita harus memahami dasar dari teknik tersebut, yaitu multimedia. Kita akan mempelajari alur proses produksi multimedia, maka kita harus tahu dulu apa itu pengertian multimedia, teknik perancang, proses produksi multimedia itu seperti apa. Untuk gambaran yang akan kita pelajari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau begitu saya lanjutkan ke materi saja ya. Iya, Pak. Nah, materi pertama itu tentang alur proses produksi multimedia. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu multimedia? Mungkin Mas Bagus Yurnov? Belum tahu, Pak. Teman-teman yang lain ada yang sudah tahu? Belum juga, Pak. Saya Oh, belum, Pak. belum ya. Nah, jadi multimedia itu terdiri dari dua frasa atau dua kata, yaitu multi dan media. Multi itu mempunyai pengertian yaitu banyak, sedangkan media itu mempunyai pengertian yaitu sebagai alat untuk menyampaikan. Dari sini ada yang sudah tahu apa itu multimedia? Belum, Pak. Jadi multimedia itu alat yang berguna untuk menyampaikan sebuah informasi dan bisa menggunakannya banyak, seperti contohnya teks, gambar, audio, video, video kampanye, gambar infografis, koran, dan sebagainya. Itu kan alat yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat. Nah, di era yang sekarang ini kan pasti tidak asing kan dengan yang namanya komputer. Itu biasanya komputer itu digunakan untuk membuat juga menyatukan data gambar, teks. Nah, nanti yang ini menghasilkan sebuah multimedia. Namanya multi kan tadi banyak, maka bisa jadi gabungan dari gambar dan teks, atau audio dengan video, atau gambar dengan audio dan sebagainya, yang nantinya digunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi, yang diharapkan bisa untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, pada tahapannya itu ada 3, yaitu preproduksi, produksi, dan pasca produksi. Seperti halnya
kalau kita bersepeda, sebelum kita bersepeda itu kan kita harus mengecek bensinnya dulu, apakah masih ada atau enggak. Kita isi bensin dulu, setelah itu kan kita berkendara. Setelah bensinnya habis, kalau mau pakai lagi ya harus diisi lagi. Nah, preproduksi itu bisa dikatakan sebelum kita membuat sebuah multimedia, kita harus mempunyai rancangannya seperti apa terlebih dahulu. Dalam preproduksi kita bisa membuat sebuah multimedia itu dengan terencana. Jadi tidak asal membuat saja. Tujuannya untuk mempersiapkan segala sesuatu, seperti kita biar hasilnya itu sesuai dengan konsepnya dalam menghasilkan sebuah karya, agar karyanya itu sesuai dengan harapan, tidak asal-asalan. Nah, dalam proses yang kedua ini, pas produksi itu kita membuat dari rancangan yang sudah kita konsepkan tadi, seperti storyboard dan lain-lain. Kita produksi sesuai yang sudah kita rencanakan. Yang terakhir adalah pasca produksi. Pada pasca produksi ini, setelah kita sudah membuat multimedia tersebut, kita bisa menyebarkannya ke masyarakat luas. Bisa juga kita iklankan, kita sharekan untuk menyampaikan apa yang sudah kita buat. Seperti kita membuat video kampanye vaksinasi, itu kita iklankan ke masyarakat agar masyarakat tahu tentang vaksinasi, mereka tidak tergoda oleh hoak-hoak sehingga mereka takut untuk divaksin. Itulah salah satu fungsi multimedia, adalah sebagai alat untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat ataupun orang lain. Kita menyebar informasi yang baik. Nah, mungkin pada pagi hari ini cukup itu dahulu. Kita mengenal apa itu multimedia, kita tahu dahulu proses produksi multimedia itu seperti apa, mulai dari preproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Itu tadi yang sudah saya sampaikan terkait multimedia, tentang apa itu pengertian dari multimedia, bagaimana kita prosesnya, seperti dari preproduksi ke produksi, lalu ke pasca produksi. Untuk menghasilkan sebuah multimedia itu tidak serta-merta kita langsung menghasilkan multimedia itu seperti apa. Kita harus tahu dulu, kita membuat konsepnya, kita mengeksekusi konsepnya, dan kita menyebarluaskan konsep yang sudah kita hasilkan, yang sudah kita produksi menjadi sebuah produk multimedia itu, yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Bisa juga menjadi sebuah hiburan, sarana belajar, dan sebagainya. Mungkin sekian dari teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Belum. Sudah jelas semua ya? Ada tugas nggak, Pak? Oh iya, karena ada yang mengingatkan saya tentang tugas, saya kasih tugas buat teman-teman untuk mencari contoh-contoh multimedia ya. Kita bisa bahas untuk pertemuan berikutnya, dan dijelaskan itu multimedia yang bagaimana, kok bisa itu termasuk multimedia itu seperti apa. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya Pak.